Udah, ayo mulai. Muka aku nggak ada, Cok. Leadership ya, Bu. Kita laku. Bentar, biar kelihatan muka aku, Cok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan budaya organisasi. Bajingan. Weh, Her. Pembukaannya, Her. Lipet aku, belipet. Dia minum dulu, kata gue mau mandi dulu tuh. Mas ayo tuh. Mandilah mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan terkait materi budaya organisasi dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Iksan, Eskom, MM. Adapun anggota kelompok kami yaitu Heri Nikola, Rizky Dimas Ramadan, Fadlia Indra Kusuma, Muhammad Faiz Abdullah, dan Rio Setiawan. Kemudian apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah kumpulan nilai, keyakinan, kebiasaan, dan norma yang ada dalam suatu organisasi yang membentuk cara berinteraksi dan bekerja antar anggotanya. Ciri-ciri budaya organisasi. Sistem nilai yang diterima bersama. Cara berkomunikasi dan berperilaku yang khas. Kemudian simbol, ritual, dan kebiasaan tertentu dalam organisasi. Kemudian adapun komponen budaya organisasi, yaitu nilai inti, prinsip-prinsip dasar yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Ketiga, norma aturan, kemudian perilaku yang diharapkan dan norma yang harus diikuti oleh setiap anggota. Kelima, simbol dan artefak, kemudian logo, seragam, atau elemen fisik yang mencerminkan budaya organisasi. Kemudian cerita dan mitos, kisah-kisah yang menceritakan sejarah atau pencapaian organisasi. Kemudian bahasa dan komunikasi. Yang terakhir, cara berkomunikasi yang unik dalam organisasi, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Fadlia Indra Kusuma. Silakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Yang selanjutnya itu jenis-jenis budaya organisasi. Yang pertama ada budaya klan atau keluarga yang berfokus pada kolaborasi, hubungan kekeluargaan, dan rasa kebersamaan. Contohnya organisasi yang mengutamakan kesejahteraan karyawan. Yang kedua budaya adokrasi atau inovasi, menekankan pada kreativitas, inovasi, dan mengambil resiko. Contohnya startup atau perusahaan teknologi yang dinamis.
Selanjutnya budaya market atau pasar, yaitu berorientasi pada hasil kompetisi dan juga pencapaian target. Contohnya perusahaan dengan fokus pada penjualan dan hasil keuangan. Yang selanjutnya adalah budaya hierarki, yaitu struktur yang terorganisir dengan prosedur dan aturan yang jelas. Contohnya organisasi besar atau pemerintah. Mengapa budaya organisasi itu penting? Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja, yaitu budaya yang mendukung akan mendorong produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, menciptakan identitas organisasi, yaitu budaya memperkuat identitas dan karakter suatu organisasi. Yang ketiga, memotivasi karyawan, yaitu dengan cara karyawan merasa lebih terlibat dan dihargai. Yang selanjutnya, mendorong inovasi atau budaya yang mendukung kreativitas akan menciptakan ide-ide yang baru. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faiz Dullah. Ya baik, akan saya lanjutkan. Dampak positif budaya organisasi yang kuat. Yang pertama yaitu lingkungan kerja yang sehat untuk meningkatkan kolaborasi dan hubungan antar karyawan. Peningkatan retensi karyawan. Karyawan lebih loyal dan bertahan dalam organisasi. Yang kedua adalah kinerja yang optimal. Itu tujuan organisasi tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Kemampuan beradaptasi, organisasi lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Lalu dampak negatif budaya organisasi yang lemah. Pertama ada konflik netral, yaitu ketidakseleraan antara individu atau departemen. Yang kedua ada penurunan kinerja, yaitu motivasi rendah dan produktivitas menurun. Yang ketiga turnover yang tinggi, yaitu karyawan meninggalkan organisasi karena merasa tidak cocok dengan budaya. Selanjutnya ada kesulitan berinovasi, yaitu organisasi menjadi kaku dan tidak fleksibel terhadap perubahan. Kemudian slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Heri Nikola. Silahkan Mas. Baik, terima kasih Mas Rizky Dimas. Selanjutnya, menumbuhkan dan memelihara budaya organisasi yang positif. Yaitu yang pertama, komunikasi yang efektif, menyampaikan nilai dan visi organisasi dengan jelas dan terbuka. Lalu yang kedua, kepemimpinan yang menginspirasi. Pemimpin harus menjadi teladan dalam menjalankan budaya organisasi. Lalu yang ketiga, rekrutmen dan seleksi yang tepat. Merekrut orang yang memiliki nilai dan budaya yang selaras dengan organisasi. Lalu yang terakhir, keempat, apresiasi dan penghargaan. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan perilaku positif sesuai dengan budaya. Studi kasus budaya organisasi berdasarkan sumber Google, yaitu budaya inovasi yang sangat kuat, memberi kebebasan kepada karyawan untuk bereksperimen, memberikan fasilitas dan kebebasan untuk mendorong kreativitas. Lalu sumber kedua dari Zappos, fokus pada pelayanan pelanggan dengan budaya yang mengutamakan kebahagiaan karyawan. Keberhasilan Zappos berawal dari budaya kerja yang positif dan tidak kaku. Lalu kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah budaya organisasi adalah faktor penting dalam kesuksesan jangka panjang suatu organisasi. Lalu membangun dan memelihara budaya yang positif dapat meningkatkan kinerja, kepuasan karyawan, dan inovasi. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan yang baik dan komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menciptakan budaya yang kuat dan mendukung tujuan organisasi. Sekian, saya kembalikan kepada Mas Rizky Dimas. Sekian materi yang bisa disampaikan dari kelompok kami.
Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat dipahami para pendengar dan khususnya mahasiswa. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Wes, Wes, Bubar. mana ini? siapa aja yang di situ? No, kesini yuk. Banyak anjing.